Shalom, kebenaran hari ini tanggal 16 Juli 2023 yang bertema yang tidak kelihatan. Tujuan kita menjadi orang Kristen adalah agar kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Bukan hanya menjadi anggota gereja tertentu. Bukan hanya dulu agamanya A, sekarang ikut agama Kristen. Tidak cukup demikian. Bahkan tidak cukup walau dinilai baik menurut kacamata manusia. Tapi sebenarnya kita bobrok, hanya tidak ketahuan. Dulu main judi, sekarang tidak main judi. Dulu diam-diam selingkuh, berzina, sekarang tidak. Tidak cukup sampai di situ. Manusia baru itu harus berproses tiada henti. Jadi terus berproses, tidak boleh berhenti, di-upgrade terus. Paulus menulis, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari kita melihat dengan iman istilah apa yang tidak kelihatan, yang dimaksud oleh Paulus. Yang tidak kelihatan adalah kerajaan surga. Ironis, banyak gereja dan persekutuan Kristen yang tidak mengajak jemaat melihat yang tidak kelihatan itu. Sebaliknya, yang diperhatikan hanya kehidupan hari ini. Bagaimana rezeki lancar, sukses dalam studi dan karirnya, kebutuhan terpenuhi, punya berbagai fasilitas. Tidak salah, karena kita memang harus memperhatikan itu. Namun itu semua bukan tujuan. Ada yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan surga, di mana Tuhan akan bertahta sebagai raja. Sekarang tidak kelihatan, tapi ada. Tergantung kita percaya atau tidak. Sebagian kita yang telah mengalami perjalanan panjang hidup ini, pasti mengalami Tuhan. Apalagi yang rajin berdoa. Ada suasana-suasana tertentu, pengalaman-pengalaman tertentu, yang bersifat luar biasa, spektakuler. Allah itu ada, tapi ia tidak murahan. Tidak bisa dialami oleh sembarang orang. Kalau kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, punya tujuan hidup di kekekalan, hidup kita pasti berubah. Mau tidak mau, kita harus di-upgrade untuk menjadi lebih benar, lebih rendah hati, lebih suci, lebih sabar, lebih mengerti orang lain, lebih mengampuni. Dan itu tidak pernah berhenti. Makanya di 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Secara lahiriah, sudah tidak secantik dulu, tapi belas kasihannya untuk sesama semakin besar. Nah, orang-orang seperti ini masuk surga. Jadi yang penting, dari hari ke hari bisa dilewati, bisa makan minum, hati kita tidak terikat dunia. Ini tidak main-main, dan bukan hanya untuk orang tua, orang muda juga, sebab kita pasti mati. Jadi kita mestinya siap-siap. Kapanpun kita meninggal, kita diterima di rumah Bapa. Lebih baik kita takut sekarang, namun berubah menjadi benar, daripada kita tidak pernah takut, sehingga kita hidup sembarangan. Nah, jadi kita harus mengerti, percaya, menerima ada kehidupan yang akan datang. Di luar sana, orang tidak memikirkan kekekalan, namun jangan sampai kita terbawa arus mereka. Ingat, jangan sampai di ujung maut kita bingung. Aduh, aku tidak diterima ya. Di dalam kekristenan, kita diajar bukan untuk ragu-ragu, spekulasi, untung-untungan. Keselamatan adalah sebuah kepastian. Namun, bagaimana cara kita memastikannya? Keselamatan menjadi milik yang pasti apabila setiap hari kita lulus ujian. Kalau tes harian kita sudah jelek, mana mungkin bisa masuk surga? Tersinggung sedikit, langsung marah. Kita kalah. Tetangga cerewet, kita ikut cerewet. Dia menjahati kita, kita lawan. Kita kalah lagi.
maka kita harus selalu di-upgrade. Pasti kita tidak bisa membayangkan apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Maka, jangan takut, jangan khawatir akan hari esok. Kalau kita jadi kekasih Tuhan, jadi biji matanya, tidak ada yang bisa lawan kita. Memang kelihatannya kita seperti tidak maju dibanding yang lain, tidak istimewa. Misalnya, sebagai seorang istri kita mengalah ketika suami kasar. Kita diam, teraniaya, tidak apa, karena tidak lama. Kebesaran jiwa kita indah dan berharga di mata Tuhan. Ini praktek hidup yang konkret untuk menjadi manusia yang unggul. Kalau kemarin kita gagal sabar, sekarang kita upgrade untuk bisa sabar. Kalau kemarin kita berbuat dosa, hari ini kita berhenti berbuat dosa karena demi kekekalan. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.